Shalom sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-10 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema garam dunia dan terang dunia. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat kedua Rasul Paulus pada jemaat di Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 22. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan 133 dan ayat 135. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 5 ayat 16 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 dan tanggal 9 Juni 2020. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 hanya ada pada Injil Matius. Bagian dari khotbah Yesus di atas bukit, yaitu dari Injil Matius 5 sampai dengan 7 dan begitu akrab serta populer di kalangan umat. Tetapi sayangnya bacaan Injil tersebut seringkali menjadi teks yang biasa saja dan tidak menantang lagi untuk dicermati, sehingga keindahan dari bacaan tersebut dengan mudah terlewatkan dan menjadi tawar. Mengapa demikian? Pertama adalah konteks, di mana posisi bacaan Injil tersebut muncul sesudah Yesus Kristus membicarakan tentang penganiayaan. Kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12. Dengan kata lain, situasi serta kondisi yang sedang dipikirkan bukanlah situasi serta kondisi yang mudah dan nyaman, karena ada resiko yang menanti. Dan kedua, diletakkan sebelum Yesus Kristus menuntut agar kesalehan kita melebihi legalisme orang-orang Farisi terhadap Taurat. Kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 20, di mana pada ayat 20 hidup keagamaan merupakan penggambaran dari kesalehan. Sahabat kuntum yang terkasih, kedua posisi tersebut menyiratkan bahwa hidup dan kehidupan kita akan selalu dipantau oleh orang lain dan dibandingkan dengan kepercayaan yang lain. Sehingga kita tidak hanya diperintahkan untuk menyamai, melainkan melebihi mereka di dalam kesalehan. Ini bukan tugas yang mudah, mengingat jika di tengah situasi yang mudah dan nyaman saja, orang-orang Kristen seringkali gagal memainkan peran sebagai garam dan terang. Bagaimana jika kita dituntut untuk menunjukkan itu di tengah-tengah penganiayaan dan tekanan?
Mampukah kita menyajikan teladan konkret dari kekristenan melalui hidup dan kehidupan kita di tengah dunia saat ini? Hal yang kedua adalah relevansi. Metafora garam dan terang menyiratkan sesuatu yang terus-menerus diperlukan. Beberapa literatur Yahudi kuno menyatakan secara eksplisit bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa garam dan terang. Setiap hari orang membutuhkan garam untuk memasak, setiap hari orang membutuhkan terang pada waktu malam hari. Jadi walaupun konteks spesifik yang sedang dipikirkan adalah penganiayaan dan tekanan, peranan sebagai garam dan terang berlaku secara universal dan permanen. Karena dimanapun serta kapanpun, peranan kita akan selalu relevan. Sahabat Kuntum yang terkasih, hal ketiga adalah identitas. Kita sering mendengar banyak orang Kristen mengatakan, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Ungkapan seperti ini tidak sepenuhnya tepat, karena Yesus Kristus menyatakan bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia. Kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 13a dan ayat 14a. Ini lebih tentang identitas kita di tengah-tengah dunia, bukan sekedar peranan. Peranan justru muncul dari identitas. Persoalan di dunia bukan terjadi karena tidak ada garam atau terang, tetapi karena garam itu telah menjadi tawar dan terang itu telah ditutupi oleh gantang. Sebagai pengikut Yesus Kristus dan warga kerajaan Allah, kita berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya, karena kita memiliki identitas khusus. Berdasarkan identitas itulah, kita memainkan peranan di dalam dunia ini. Peranan ini tidak sulit untuk dilakukan apabila kita hidup seturut identitas kita di dalam Yesus Kristus, di mana kita diibaratkan sebuah kota yang ada di puncak bukit. Kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 14b. Kota ini dipenuhi oleh pelita di malam hari. Dengan posisi seperti ini, tidak mungkin kota tersebut tidak terlihat oleh yang lain. Hanya kebodohan yang membuat kota itu tidak terlihat, yaitu apabila orang menyalakan pelita, tetapi lantas menutupi pelita itu dengan gantang. Kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 15. Sahabat Kuntum yang terkasih, walau di dalam Injil Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 5, dan Yohanes 12 ayat 35, dinyatakan bahwa terang sejati adalah Yesus Kristus sendiri, bukan para pengikutnya. Tetapi sebagai pengikutnya, maka kita dapat memainkan peran sebagai cerminan atau memantulkan terang dari Tuhan. Karena kita adalah terang di dalam Tuhan. Kita bisa baca dalam surat Paulus pada jemaat di Efesus 5 ayat 8. Kita adalah terang yang lebih kecil, tetapi dapat digunakan untuk menuntun orang lain menuju pada terang sesungguhnya yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus. Sama seperti Yohanes Pembaptis, kita hanyalah pelita yang sementara. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 5 ayat 35, yang mengarahkan orang pada Yesus Kristus sebagai terang dunia. Sahabat Kuntum yang terkasih, apabila kita memainkan peranan dan menunjukkan garam dan terang tersebut melalui perbuatan baik dan benar kita sehari-hari, maka Allah Bapa di surga akan dipermuliakan. Kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 16, dan bukan dipermalukan. Dunia akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Injil Matius 5 ayat 9. Sehingga dunia akan didorong untuk datang kepada Allah Bapa. Walaupun Allah Bapa berada di surga, kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 16, di mana salah satu penggalanya mengatakan Bapamu yang di surga, tetapi keberadaannya akan terlihat jelas melalui kesalehan, kebaikan, dan kebenaran kita di dunia. Perbuatan baik dan benar kita dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita bisa baca dalam surat pertama Petrus bab 2 ayat 11 sampai dengan 12
dan bab 3 ayat 1 sampai dengan 2. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.